ada di YouTube nya Masjid Creativity. Jadi jangan lupa subscribe dan like Masjid Creativity ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bermujaha di pekan-pekan penghujung bulan Syawal 1442 Hijriah, dan senang rasanya kita bisa kembali di majelis ini yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan rahmatnya. Ya, kalau kita merenung, orang di dunia ini ada miliaran, Pak, betul ya? Mungkin sudah masuk angka 8 miliar manusia di muka bumi ini. Tapi mengapa kita yang diberikan nikmat hidayah itu? Dari 8 miliar orang itu, kenapa kita diberikan nikmat hidayah itu? Dari ribuan orang mungkin di klaster Gandaria ini, mengapa kita sebagiannya yang Allah izinkan untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid? Dan dari sekian banyak jemaah yang tadi ada di sini, mengapa kita sebagiannya yang Allah berikan kesempatan untuk bisa duduk di sini? Ini tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang tidak bisa kita pungkiri salah satunya adalah nikmat iman, nikmat iman. Dan pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji, ini kalau di kampus mata kuliah yang saya ampu biasanya sejarah Islam atau sejarah pendidikan Islam, yang kita coba akan bagi dalam beberapa sesi. Kalau di kampus itu satu semester 16 pertemuan, gak mungkin kita satu semester. Mudah-mudahan kita bisa singkat dan padat membahas beberapa tema-tema besar. Saya akan bagi dengan beberapa tema. Ya, nanti mungkin kalau ada yang kurang bisa lihat di channelnya Salam tuh, Masjid Creativity. Ini ketika saya pertama kali sampai di Inggris, tahu-tahu saya pertama langsung diminta ngisi pengajian di Birmingham, di kota kami sendiri. Kemudian pekan depannya tiba-tiba dapat undangan saya ngisi di kota namanya Bristol, itu agak jauh dari Inggris. Saya tanya, perasaan saya baru nyampe di sini tiba-tiba diundang ke Bristol. Ya karena kami lihat ada antum di YouTube. Sebenarnya saya nggak punya channel YouTube. Ternyata salah satu yang dilihatnya ini Masjid Creativity ini. Jadi Masjid Creativity dan Masjid Al Ikhlas ternyata sering upload. Saya malah nggak tahu gitu. Saya malah nggak tahu ternyata ada di YouTube nya Masjid Creativity. Jadi jangan lupa subscribe dan like Masjid Creativity ya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji yang pertama. Tema besar kita adalah tentang peranan pasar dalam sejarah Indonesia, yang kemudian nanti kita akan lihat bagaimana ternyata orang Islam itu punya peranan yang luar biasa dari sisi perekonomian sejak awal, dan nanti ini akan mempengaruhi sisi demografi kita.
Kan dulu kita selalu digaungkan bahwa kerajaan terbesar di Indonesia itu ya Hindu dengan Majapahitnya, ya Buddha dengan Sriwijayanya. Tapi pernahkah kita berpikir ada orang Palembang nggak hari ini? Saya ada mungkin 3 atau 4 kali ngisi di Palembang. Ada ya? Yang katanya dulu Sriwijaya kerajaan terbesar ya di Palembang, di Sumatera Selatan. Pertanyaannya sekarang hari ini dari sisi demografi, apakah orang Buddha lebih banyak daripada orang Islam di Palembangnya aja? Dari sisi demografi apa Pak? Enggak, ternyata banyak orang Islamnya hari ini di Palembang, di Sumatera Selatan. Padahal dulu katanya kerajaan Buddha terbesar. Di Jawa misalnya Majapahit, ya Majapahit yang katanya kerajaan Hindu terbesar. Apakah kemudian di Jawa pada hari ini itu banyaknya orang Hindu? Ternyata enggak juga. Apa yang terjadi pada dua kerajaan yang katanya besar ini? Majapahit, kemudian Sriwijaya. Ada arus besar-besaran orang masuk Islam, baik yang terjadi di Sumatera maupun yang terjadi di Jawa. Kan pertanyaannya kemudian, kenapa mereka berbondong-bondong masuk Islam? Dan pada abad berapa? Kita tahunya dulu dalam pelajaran sejarah kita ini digiring bahwa Islam masuk ke Indonesia ini abad berapa Pak? Ada ingat nggak pelajaran sejarah dulu tuh? Abad ke 13, dibawa oleh pedagang dari India, betul Pak? Pedagang dari India, dari Gujarat. Ini kan dulu ya pelajaran SD tuh. Dan ternyata ini kesalahan fatal ya, akhirnya nanti berakibat pada beberapa hal. Ini ternyata teori abad ke-13 hanya salah satu teori saja, yang tokohnya ternyata yang mengemukakan bahwa Islam di Indonesia itu masuk abad ke-13. Tokohnya ini namanya Snok Horgrong. Jadi ini teori Gujarat, oleh kalangan sejarawan itu disebut teori Gujarat namanya. Tokohnya adalah Snok Horgrong. Siapa dia? Snok Horgrong ini penjajah Belanda. Ini salah satu idolanya Kartini. Kartini itu sering curhat-curhatan dengan Abendanon, dan dalam salah satu curhatannya dengan Abendanon itu Kartini mengidolakan Snok Horgrong. Nanti kita bisa buktikan. Nah, Snok Horgrong ini tokoh Belanda yang punya peranan dan andil besar untuk menembus Aceh. Jadi Snok Horgrong ini sampai belajar Islam Pak di Arab Saudi, belajar bahasa Arab. Ini kita lihat pikir-pikir ya, dia yang mau menghancurkan Islamnya sampai niat Pak belajar bahasa Arab Pak. Mau ngapain Pak? Ngajarin Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis. Bahkan kalau Bapak tahu, salah satu kitab hadis yang menjadi rujukan mahasiswa hadis hari ini, itu ada salah satu kitab, jadi modelnya itu kayak maktabah gitu ya, kayak maktabah syamilah, indeks hadis. Jadi misalnya kata ini ada di hadis mana saja, Jadi indeks hadis itu ada kitab yang ditulis bukan orang Islam, tidak ada satupun orang Islam di situ Pak. Tapi banyaknya orang Belanda, orang-orang Eropa. Dibuat dalam rangka apa dulunya? Ya untuk mereka menghancurkan Islam. Jadi bisa bayangkan Pak, seorang Snok Horgrong bahkan dalam beberapa tulisan dikatakan dia sampai menghafal Al-Quran Pak, sebelum akhirnya bisa menembus Aceh. Jadi sini pelajarannya apa? Al-Quran itu ternyata bisa dihafalkan oleh siapa saja sesungguhnya. Bahkan sekelas Snok Horgrong dia bisa ngapal Al-Quran. Apalagi kita Pak, apalagi kita harusnya bisa lebih hebat dari Snok Horgrong ini. Nah, Snok Horgrong inilah yang mengemukakan teori bahwa Islam ini abad ke-13 dari India. Dasar teorinya adalah berdirinya kerajaan Islam di Aceh, namanya Samudra Pasai, abad ke-13. Tapi ternyata ini dibantah oleh banyak ahli sejarah.
Ternyata paling tidak ada 3 teori besar. Nanti kita lihat rasionalisasi masing-masing. Yang pertama ada teori Mekah abad ke-7. Ini dikemukakan salah satunya oleh Buya Hamka. Jadi menurut Hamka, Islam itu abad ke-7 sudah masuk di Indonesia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ada salah satu perkampungan di Sumatera namanya Kampung Barus, yang di sana dalam catatan perjalanannya orang-orang Cina, ya, mereka menuliskan bertemu dengan kelompok orang-orang Tasih. Jadi salah satu perjalanan Cina itu dituliskan bahwa mereka ketemu dengan orang-orang Tasih, T-A strip gitu ya, S-H-I-H, Tasih. Tasih ini ternyata dikatakan oleh para ahli sejarah adalah sebutan orang-orang Cina pada orang-orang Arab Muslim. Tasih. Kalau orang-orang Inggris dulu dalam sejarah itu menyebut orang Muslim itu sebagai bangsa Moor. Mereka menyebut orang Moor. Kalau orang Cina menyebut orang-orang Tasih. Dan ini abad ke-7 sudah direkam oleh mereka. Dan memang sudah ada kuburan ya, sudah ada makam orang-orang Muslim pada abad ke-7 itu. Yang kedua adalah teori Persia, bahwa Islam ini datang dari Persia abad ke-11. Di antara bukti-buktinya, ini tokohnya namanya N.G. Krom. Dia mengemukakan abad ke-11 itu karena di abad ke-11 itu ada pengaruh Iran di Nusantara. Di antaranya itu pengaruh Persia itu apa di sini, Pak? Perayaan Tabwik kalau di Padang itu ya, Tabwik. Atau perayaan misalnya peringatan kematiannya Husain. Ini perayaan-perayaan Syiah yang masuk ke Nusantara abad ke-11. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita lihat karena nanti kalau kita bilangnya abad ke-13 sebagaimana yang kita pahami selama ini, maka nanti kita menjadi tanda tanya besar. Lantas apa yang terjadi pada abad-abad sebelumnya? Yang kedua, mungkinkah orang-orang yang baru nyampe tiba-tiba langsung bisa mendirikan sebuah kerajaan? Padahal ada proses yang panjang di sana. Ada proses yang panjang dikatakan oleh para ahli sejarah, ada proses yang panjang sampai abad ke-13 tersebut. Bahkan Sabili itu pernah mengungkap satu tema besar tentang sejarah Islam di Indonesia. Itu dikatakan di dalam salah satu tulisan seorang ahli sejarah di situ bahwa sudah masuk kelompok Islam bahkan pada masa khilafah yang ketiga. Artinya Abu Bakar, Umar, masanya Utsman sudah ada delegasinya yang masuk ke Indonesia. Yang berikutnya yang masuk ke Indonesia bukan pedagang, Pak. Kalau dari India kesannya adalah pedagang. Jadi kesannya adalah tukang, mohon maaf, tukang cendol misalnya, tukang dagang gitu. Tiba-tiba dia berdakwah. Jadi kesannya adalah dalam tanda kutip agama kita ini agama rendahan. Karena yang bawa adalah pedagang. Tidak, yang bawa adalah ulama. Mereka orang-orang yang berilmu, mereka yang punya sanad keilmuan yang baik, yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berdagang. Karena pasar inilah yang nanti coba ditutup-tutupi di dalam sejarah. Peranan pasar ini coba ditutupi dalam sejarah. Makanya sejarah tentang mengenai pasar, pemahaman mengenai pasar di dalam perkembangan sejarah Islam itu penting. Faktanya, Pak, saya bicara fakta hari ini ya. Di Eropa itu ada sebuah penelitian tentang Islamisasi melalui kebab. Jadi di Inggris, di Eropa pada umumnya itu diteliti, ternyata salah satu faktor yang memicu pertumbuhan Islam yang cukup baik di Inggris maupun di Eropa pada umumnya adalah peranan kebab. Ini menarik, Pak. Ternyata dalam penelitian ini dikatakan karena ternyata masjid-masjid, jadi kalau di sini kan masjid itu kelihatan ya, bangunan masjid itu pasti.
Kalau di Inggris itu masjid itu gak standar, Pak. Masjid itu bentuknya gak kayak gini. Jadi masjid itu ada yang lancip karena dulunya gereja yang kemudian dibeli. Jadi kalau di sini kan kita lihat apa? Di OLX misalnya rumah gitu ya, banyak dijual. Di sana gereja itu dijual, Pak. Karena nggak ada jemaatnya, akhirnya banyak dibeli. Itu dipasarkan di namanya Gumtree, kalau di sana di Gumtree, di eBay. Karena apa? Nggak ada jemaatnya, operasionalnya tinggi, biaya operasional tinggi, akhirnya dijual. Nah, hari ini di Inggris, orang-orang yang dulunya orang-orang kita nyebutnya orang-orang IPB. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Yang dulu mereka masuk ke Inggris sebagai buruh kasar dulunya, untuk ngebangun jalanan, ngebangun rumah-rumah nih orang-orang IPB ini. Sekarang generasi kedua ketiganya mereka itu bukan lagi buruh, Pak. Dokter, kemudian pengacara, banyak orang-orang hebat mereka. Ketika anak saya sakit, anak saya sempat dirawat di Birmingham Hospital. Ada mungkin beberapa bulan di sana. Akhirnya saya banyak berinteraksi dengan dokter-dokter di kota Birmingham itu, dan saya saksikan banyak mereka yang Muslim, Mbak. Yang dulunya keturunan IPB ini. Jadi yang dulunya keturunan buruh-buruh ini di Inggris, sekarang mereka udah jadi orang-orang sukses, dan mereka lah yang kemudian banyak membeli masjid. Jadi banyak dibeli itu masjid-masjid. Inilah yang menyebabkan masjid itu banyak. Termasuk masjid-masjid Turki. Turki itu cukup banyak punya andil di Eropa untuk membeli masjid. Nah, kalau mereka bikin masjid, mereka itu membangun peradaban. Jadi masjid-masjid di sana itu, kalau di sini itu mirip kota wisata, Pak. Jadi masjid mesti ada perpustakaannya, mesti ada tempat makannya, mesti ada tempat konseling, khususnya pasca 911. Setelah peristiwa 911 itu, masjid itu banyak yang punya tempat konseling. Buat apa? Buat non muslim. Jadi mereka membuka diri supaya orang-orang yang non muslim yang penasaran tentang Islam, mereka akhirnya bisa datang dan konsultasi. Nah, banyak yang datang ke masjid awalnya bukan mau konsultasi, bukan mau ke perpustakaan. Ngapain, Mbak? Beli kebab. Jadi awalnya mau nyobain kuliner. Mau nyoba kuliner, akhirnya mereka kemudian beli kebab, ngobrol-ngobrol, digiringlah mereka untuk masuk ke tempat konsultasi, ke tempat konseling. Dari tempat konseling ini mereka kemudian banyak yang ke perpustakaan. Kemudian akhirnya berbondong-bondong satu persatu mereka kemudian masuk Islam. Ini dasar penelitiannya. Jadi peranan pasar itu luar biasa, Pak. Nah, pasar di negara-negara barat dulunya itu tempat yang juga tidak banyak dijamah. Saya bacakan nih di dalam tulisannya Robert L. Helberner. Ini dia menuliskan sebuah buku namanya The Making of Economic Society. Ternyata dulu ada pendapat gereja yang menuliskan tentang homo mercator fix out numquam deo pleasure potes, yang maknanya wirausahawan itu sangat langka atau tidak pernah disukai oleh Tuhan. Ini ditulis tahun 62. Jadi dulu orang-orang yang dianggap religius di Eropa itu tidak banyak di pasar, karena pasar itu tempat yang tidak disukai oleh Tuhan. Akhirnya pasar dulu yang menguasai orang-orang Yahudi, Pak. Akhirnya pasar yang dulu menguasai orang-orang Yahudi. Di kita pasar ini tempat yang memang dikatakan pasar ini banyak setannya gitu ya. Makanya kalau masuk pasar itu hati-hati karena banyak setannya begitu ya. Tapi ternyata andilnya luar biasa peranan pasar ini. Makanya di dalam Islam tidak boleh dihindari, tapi diilmui. Kita perlu ilmunya. Makanya sampai keluar ayat khusus untuk para pedagang. Surat apa, Pak? Surat Al-Mutaffifin. Itu surat khusus para pedagang, Pak. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu, dan seterusnya.
Kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang berlaku curang, yang kalau mereka dagang mereka kurangi itu timbangannya. Jadi kalau jualan bilangnya sekilo gitu, padahal isinya cuman kurang seperempat misalnya gitu ya, atau timbangannya itu ditambah pemberat. Tapi kalau mereka jadi pembeli, mereka beli ke pedagang lain suka minta bonus tuh. Udah sekilo ntar beli duku misalnya ya, sekilo, sambil orang itu nimbang dia ambil makan tuh. Sambil makan beberapa biji. Masa sih manis, coba buktikan gitu ya. Udah selesai, minta tambahin dong bang. Kalau mereka beli mereka minta tambahin, kalau mereka menjual mereka mengurangi. Maka Allah menegur, wailul lil mutaffifin alladzina izaktalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wadhanuhum yukhsirun. Kalau mereka jualan mereka dikitin, kalau mereka beli mereka minta banyak. Nah, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan logika peranan pedagang ini kita akan dapati hubungan perdagangan antara Nusantara dengan orang-orang Arab itu terjalin sejak lama, bahkan jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi. Bahkan dikatakan oleh Hamka di dalam salah satu catatannya itu bahwa mumi-mumi di Mesir itu mendapatkan kapur-kapur barus itu dari wilayah Nusantara. Jadi hubungannya sudah lama. Nah, oleh sementara sejarawan Barat selalu yang dikemukakan adalah pedagang itu identik dengan India, pedagang itu identik dengan Cina. Mereka lupa bagaimana pasar di Eropa itu memiliki barang-barang dari Timur Tengah. Apakah dibawa oleh orang-orang India dan Cina? Nyatanya enggak, karena ada peranan pedagang-pedagang Arab sesungguhnya. Bahkan kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah, ketika Nabi SAW masih dalam usia belia, usia 12 tahun, beliau sudah diajak oleh pamannya kemana Pak? Ke Syam. Antara Syam dengan Mekah itu jauh Pak? Jauh Pak, luar negeri Pak. Syam itu kalau sekarang apa? Negara apa saja yang termasuk Syam? Suriah, Yordania, mana lagi? Libanon, Palestina. Ini wilayah Syam yang Allah bilang di dalam surat Al-Isra sebagai negeri yang Allah berkahi sekelilingnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Para mufasir menyebutkan ini adalah wilayah Syam. Dan ini sudah dilakukan oleh Nabi SAW waktu beliau kecil, dan kita lihat di dalam surat Al-Quraisy misalnya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlah, mereka yang mengadakan rihlah, perjalanan, rihlatas syita iwas soif. Jadi sudah ada rihlah, sudah ada perjalanan buat dagang. Dan kita hari ini punya kosakata yang namanya pasar. Pasar ini asal katanya dari mana Pak? Ini harus jelas dulu Pak. Dari mana asal kata pasar? Karena kalau bahasa Inggris apa? Kalau di bahasa Inggris market, fresh market misalnya, hyper market. Dari mana asal pasar? Pasar itu dari bahasa Arab bazar. Orang yang kaya itu disebutnya apa Pak? Tajir lu. Kalau anak sekarang bilang dia tuh tajir melintir. Tajir itu dari ke bahasa apa Pak? Bahasa Arab tajirun, artinya apa? Pedagang. Jadi orang yang tajir ya memang pedagang, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu dari
berdagang. Tajir banget sih lo. Kan gitu, anak sekarang gitu ya, tajir banget sih lo. Tajir itu bahasa Arab, Pak. Makanya Islam tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah Indonesia. Ketika kita dibilang misalnya orang Islam tuh tidak Pancasilais, hello. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, adab, ini dari bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Artinya sebelum Islam datang, kita tidak mengenal kosakata adil dan adab. Adil dan adab baru dikenal setelah orang Islam datang. Buktinya apa? Ini diserap dari bahasa Arab. Bahkan disebutkan 2 kali kata adil. Kemanusiaan adil dan beradab. Nanti ada lagi di sila yang keberapa? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah adil ini diambil dari bahasa Arab, al-adl. Jadi gampang, Pak. Kalau belajar sejarah itu, lihat saja asal katanya, kosakatanya, maka itu dipengaruhi. Kita kalau mau membenci Arab atau membenci Islam ya nggak bisa ngomong gitu, Pak. Nggak bisa ngomong. Bahkan ada beberapa kosakata yang sampai hari ini masih jadi keseharian. Kursi di Maluku itu disebutnya, Maluku itu dulunya adalah Jazirah Al-Mulk, kepulauan raja-raja. Raja Jogja belum lama mengeluarkan sabda Raja Jogja. Apa sabdanya, Pak? Menghapus gelar, apa yang dihapus? Gelar Khalifatullah, browsing deh. Raja Jogja itu menghapus gelar Khalifatullah karena dulunya Jogja ini bagian dari kerajaan Islam apa? Jogja ini bagian apa, Pak? Mataram. Jogja ini kerajaan Mataram dulunya. Sebelum nanti terjadi perjanjian namanya perjanjian Giyanti, dipecah antara Jogja dengan Solo. Nah, Mataram Islam ini dulu menginduknya ke Khilafah Islamiyah, sehingga gelarnya raja-raja Mataram diantaranya adalah Khalifatullah. Kenapa dihapuskan? Karena nih raja hari ini nggak punya anak laki-laki, Pak. Sultan hari ini nggak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan yang namanya siapa? Pembayun ya. Namanya Pembayun. Kalau gelar ini masih dipertahankan, ini saya baca tulisan ini ya, tulisan pengamat di Jogja itu. Kalau gelar ini masih dipertahankan, maka akan sulit untuk Jogja ke depannya, untuk Sultan hari ini mempertahankan kekuasaan pada keturunannya. Karena gelar Khalifatullah ini identik dengan laki-laki. Kalau ini dipertahankan, maka susah untuk keturunannya jadi sultanah gitu ya, jadi pemimpin Jogja. Yang ada kemungkinan lari kepada adiknya. Jadi ini masalah politik, Pak, di sana. Karena Jogja adalah daerah istimewa di Indonesia yang gubernurnya adalah sultan. Nggak ada pilgub di sana ya. Kalau di Jawa Barat kan ada pilgub nih. Di Jogja tidak ada pilgub. Sultan masih dia menjadi gubernur. Nah, kembali ke sini, peranan pasar ini coba dikerdilkan, Pak. Peranan pasar ini coba dikerdilkan sehingga kita tidak bisa melihat dengan detail bahwa ada peranan dakwah yang luar biasa melalui pasar. Melalui pasar. Padahal setelah Nabi tiba di Madinah, yang pertama kali dibangun apa, Pak? Masjid. Yang pertama kali dibangun masjid. Setelah masjid apa? Pasar. Nabi SAW mentakhikkan para sahabat muhajirin ketika tiba pertama kali di Madinah, dipersaudarakan dengan mereka yang kita kenal hari ini dengan orang-orang Ansor, mereka yang menolong orang-orang muhajirin. Salah satu klausulnya adalah saling berbagi. Ada salah satu sahabat, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, Pak. Di Mekahnya orang tajir, Pak. Pengusaha sukses, orang kaya. Begitu hijrah, hartanya ditinggalkan. Karena kalau hari ini mungkin orang pergi tinggal bawa ATM aja ya, Pak. Bawa ATM selesai. Mau kemanapun. ATM Indonesia ini kita nggak punya ATM luar negeri, nggak punya rekening luar negeri. Bawa ATM Indonesia, Pak.
Di seluruh dunia kalau ada yang tulisan Mastercard, ada visanya, kita bisa tarik dimanapun, walaupun nanti kursnya beda-beda ya. Cuman ATM kita ini bisa ditarik dimanapun. Hari ini Pak, zaman baheula Abdurrahman bin Auf ketika akhirnya hijrah, hartanya gak bisa dibawa karena ATM belum ada Pak. Uang paling dibawa ya terbatas. Itu pun kita harus cari tahu dulu apakah dulu mata uang di Mekah misalnya berlaku juga di Madinah misalnya. Karena dicek dulu pada masa itu. Tapi dikatakan dalam sejarah Abdurrahman bin Auf tidak membawa banyak harta. Abdurrahman bin Auf kalau saya tidak salah dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari, salah satu orang terkaya di Madinah, anak muda kaya. Jadi diseleting tuh, sekufu. Orang kaya dipertemukan dengan orang kaya. Apa kalimat dari Abu Ayyub ini? Ente mau apa? Kalau butuh harta, saya akan berikan setengah dari harta saya. Kalau butuh istri, saya punya beberapa istri, saya akan ceraikan salah satunya. Nanti ente kalau mau nikah setelah masa iddahnya selesai, silakan ente nikahi. Saking luar biasa persaudaraan ditahqiqkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kalimatnya Abdurrahman bin Auf Pak? Enggak, saya nggak butuh itu. Beritahukan kepada saya di mana pasar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu dagang. Dikatakan dalam sejarah tentang Abdurrahman bin Auf itu, hari pertama dagang itu dia sudah menghasilkan 1 dinar. Kemudian sepekan berdagang dia sudah menghasilkan ratusan dinar. Beberapa bulan berdagang dia sudah masuk dalam 10 besar orang terkaya di Madinah. Beberapa tahun berdagang dia sudah masuk 3 orang terkaya di Madinah. Karena memang tangannya udah tangan pedagang Pak. Jadi orang kayak gitu, ada udah darahnya memang darah orang kaya gitu ya. Susah miskin Pak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu termasuk kayak gitu tuh. Susah miskin. Kalau kita banyaknya suka miskin Pak. Ada daerah suka miskin ya. Daerah suka miskin. Jadi emang udah nasibnya dan memang udah jalannya kayak gitu. Ada sebaliknya, saya pernah diceritain oleh Ustadz Dr. Adian Husa ini. Ternyata Dr. Adian Husa ini salah satu saudaranya ada dosen ekonomi di salah satu kampus bergengsi. Doktor di bidang ekonomi Pak. Jadi S1, S2, S3 nya ekonomi dan dia pengajar di fakultas ekonomi. Tapi tiap bikin bisnis gagal Pak. Jadi dia menguasai teori-teori ekonomi, tapi tiap bikin bisnis kata tadi ini gagal terus. Ada yang kayak gitu jadi ternyata. Ada yang dia ilmunya luar biasa, tapi memang nasibnya nggak di situ mungkin ya. Nasibnya nggak di situ. Gagal terus. Ada yang saya ketemu orang Madura nih di daerah sini Setu. Awal saya pindah ke Medland tuh saya jual-jualin besi ya, pagar-pagar rumah. Saya panggil tuh orang Madura itu, datanglah dia ke rumah ngobrol-ngobrol. Dia hanya lulusan SD Pak. Waktu itu ya saya pertama kali pindah sini 2018. Dia cerita omset dia itu sehari itu 4 juta Pak. Lulusan SD Pak. Dari bisnis besi tua. Jadi kita bisa lihat. Nah para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu jadi bahan introspeksi kita bahwa Islam tuh punya peranan penting. Bahwa Islam itu dulu tersebar diantaranya karena para ulama yang mereka menjadi ulama plus mereka juga punya bisnis. Maka berlaku kaidah, ada kaidah berdaganglah engkau meskipun sudah kaya. Maka iktisodiyah itu penting. Iktisodiyah itu penting. Bahkan Umar bilang tidak boleh masuk sini, tidak boleh masuk pasar kecuali mereka yang sudah menguasai fikih. Tidak dilarang berdagang, tapi dagang memang sebaiknya menguasai fikih. Dan terbayang kalau kemudian orang-orang Islam itu menjadi orang-orang yang kaya raya, kita bertransaksi bisnis dengan orang-orang Islam. Kalau mereka kaya, ujungnya kekayaan itu nggak akan kemana-mana, akan balik lagi ke kita Pak. Masuknya kemana? Tuh kotak-kotak di depan kita. Operasional masjid, yatim duafa yang tengah, yang kiri apa? Sosial. Ah ya, yang kiri sosial. Larinya ke sini Pak. Larinya ke ziswaf. Maka
coba diantisipasi. Dari sejak kapan? Dari sejak zaman Belanda. Kita tahu kita punya yang namanya dulu Sarekat Dagang Islam. Awalnya apa Pak itu? Menyaingi para pedagang Cina di Solo. Dan Sarekat Dagang Islam ini nanti pengaruhnya luar biasa, bahkan pengaruhnya sebetulnya lebih besar dari Budi Utomo Pak. Budi Utomo itu pengaruhnya hanya di Pulau Jawa. Sarekat Dagang Islam yang kemudian jadi Sarekat Islam dan akhirnya jadi partai Sarekat Islam, pengaruhnya itu Nusantara. Tapi pertanyaannya, kenapa Hari Kebangkitan Nasional itu diambil akarnya dari Budi Utomo? Kenapa bukan dari Sarekat Islam? Karena ada Islamofobia dari dulunya. Dan kurikulum kita, saya kebetulan membedah kurikulum ketika S2 kemarin itu. Kurikulum kita ini memang dari dulu dibentuk kita ini agar ujungnya menjadi pegawai. Karena apa Pak? Memang basically-nya dulu zaman VOC itu kesempatan pendidikan dibuat untuk orang-orang pribumi untuk sekedar menjadi juru ketik. Kenapa Pak? Karena dulu mendatangkan orang dari Belanda, orang datangkan dari Belanda ke Nusantara habis waktu berapa lama Pak? Ada yang tahu berapa lama perjalanan Belanda ke Nusantara? Dulu kapal ya, nggak ada pesawat. Kalau sekarang nih kayak ke Inggris saja, sini ke Dubai-nya kan sekitar 7-8 jam. Dari Dubai ke Eropa, dari Dubai ke London misalnya, dari Dubai ke London itu sekitar 7 jam. Itu belum transit ya. Berarti berapa tuh? 15 jam. Tapi itu dengan pesawat. Dulu pakai kapal Pak. Dulu pakai kapal berapa bulan tuh Pak? 6 bulan. Jadi kebayang mau mendatangkan orang dari Belanda misalnya ya, VOC butuh orang dari Belanda, maka diajukan surat. Suratnya dibawa dari sini ke Belanda 6 bulan. Dari Belanda nyampe ke sini orang 6 bulan lagi. Setahun Mbak untuk mendatangkan orang. Akhirnya mereka berpikir, udahlah untuk juru ketik, untuk juru-juru tulis itu kita didik mereka. Jadi memang dididik, desain kurikulum kita untuk jadi pegawai Pak. Makanya mimpi anak-anak kita dari dulu apa? Kalau lulus apa? Jadi PNS misalnya. Kerja gitu. Nggak kebayang lulus jadi apa? Jadi entrepreneur nggak? Walaupun sekarang udah mulai masuk Pak. Lulus jadi apa? YouTuber. Ini jadi salah satu cita-cita baru tuh Pak. Lulus jadi YouTuber, lulus jadi influencer. Suatu saat saya diundang pergi ke Manado, ngisi di Manado. Kemudian kita ke mall loh, mall di Manado. Pertama kali itu saya kaget karena ada kompetisi game Pak. Perasaan kalau dulu tuh kalau kita main game kita diomelin sama orang tua tuh, main game dulu udah gede mau jadi apaan gitu ya. Sekarang games ini Pak, ternyata saya pertama kali saya lihat itu di Manado, di mall di Manado itu mereka lomba. Ternyata main gitu bareng-bareng, istilahnya mabar kalau anak sekarang tuh Pak. Jadi kalau ada anak mabar itu main game bareng itu Pak. Mabar istilahnya. Ternyata itu ada kompetisinya Pak. Di bawah ini yang seleksinya, di atas waktu itu saya lihat yang udah masuk kayak grand final yang gitu. Ada layar besar, mereka tuh kompetisi. Saya lupa waktu itu permainannya apa ya. Tapi itu ternyata jadi salah satu ajang namanya e-sport. Jadi main games online. Jadi kalau dulu kita diomelin main game udah gede jadi apa? Sekarang main game udah gede jadi apa? Jadi atlet e-sport. Sekarang jadi banyak profesi-profesi baru ya. Selain memang banyak profesi yang kemungkinan akan hilang. Dulu ada penjaga tol loh. Sekarang penjaga tol udah gak ada tuh. Paling ada beberapa tempat gitu ya. Udah banyak pakai e-tol. Di mana-mana tukang parkir juga lama-lama mungkin akan hilang tuh. Di Inggris itu malah security itu langka Pak. Karena apa? Kayak saya ke sekolah anak saya itu security-nya nggak ada. Jadi
kita mencet aja tuh, ada kotak gitu, ada mencet, ntar nyambungnya ke TU. Ada orang yang standby, ntar ditanya ini siapa, saya ini, apa tujuannya, mau ketemu anak misalnya, bawa apa, oh ya ntar dia pencet tombol, tut, gerbangnya kebuka, twing. Ke hotel, kalau kita tibanya malam-malam, petugasnya udah nggak ada, cuman nanti kita dikasih kode ke WA kita atau di email kita, kode untuk buka kotak-kotak kunci. Jadi kuncinya sudah disiapkan di situ, jadi nggak ada petugasnya, kita pencet-pencet, ntar keluar kunci, baru kita bisa akses kamar kita. Begitu simpelnya, begitu simpelnya. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini faktanya bahwa ekonomi coba dijauhkan dari sejarah Islam di Indonesia. Ekonomi coba dijauhkan dari sejarah Islam di Indonesia. Peranan pasar coba dijauhkan dari pelajaran di Indonesia. Cita-cita anak-anak kita coba dari dulu, misalnya kan tadi ya, dokter dan seterusnya. Jarang yang kemudian cita-cita jadi pedagang, karena terkesannya pedagang itu ya kalau bekerja nggak dapat di mana-mana gitu ya, nggak diterima, nggak dapat lowongan pekerjaan, akhirnya dagang. Padahal Nabi SAW, para sahabat yang unggul, yang kaya-kaya pada saat itu, rata-rata mereka profesinya apa? Pedagang. Makanya ada istilah tadi, tajir. Ini yang pertama, bahwa wilayah kita ya, yang dulu Islam itu bangkit di kita, yang cukup banyak peranan muslimin itu, dan pasar menjadi salah satu tempat ini coba dihilangkan dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Yang kedua, bahwa di wilayah barat pun orang-orang Islam itu sudah punya peranan. Di Inggris itu ada salah satu museum di London itu, yang di sana ternyata ada koin-koin dari Arab itu berangkat tahun 721 Masehi. Ditemukan di daerah Sussex itu, di bawahnya selatannya Inggris, daerah dekat Brighton situ. Itu angka tahunnya angka 721, berarti abad ke-8. Kalau 701 kan ke atas tuh udah masuk abad ke-8. Coba kita hitung, Nabi SAW lahir tahun berapa, Pak? Masehinya tahun berapa? 571 Masehi. Nabi SAW lahir 571 Masehi. Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Maka 571 tambah 40, 611, betul ya? Berarti 611 sudah masuk abad ke-7. Di Inggris ditemukan koin tahun 721 Masehi. Ini berarti kan masih masa-masanya Islam itu. Kalau nggak masa Nabi SAW, masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian tahun 2003 di London ditemukan koin-koin yang berasal dari mana, Pak? Dari Jawa. Ini rame di media Inggris. Di Reuters itu ada koin-koin ditemukan di daerah dekat Sungai Thames. Sungai Thames itu di daerah London. Ada 90 keping koin. Tulisannya itu Lord King at Bantam, Raja Banten. Artinya sudah ada hubungan yang luar biasa. Abad ke-17 berarti. Kalau tahunnya 1682 berarti sudah masuk abad ke-17. Jadi kita lihat sudah terjadi perdagangan internasional, sudah terjadi peranan dagang yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, dari dulu Belanda itu sudah memecah-mecah kita, Pak. Di antaranya dengan teorinya Clifford Geertz. Dia membagi orang Indonesia itu jadi tiga golongan. Ada santri, ada priai, ada apa lagi? Abangan. Golongan santri
ini golongan agamawan, kelompok orang-orang muslim yang belajar agama, tapi mereka tidak menguasai pasar, tidak menguasai sektor politik. Mereka tahunya hanya masjid saja. Dan Islam yang berkembang ini ditulis oleh Ong Hokam. Ong Hokam ini doktor sejarah dari UI. Islam yang berkembang dulu di awal-awal itu Islam Sufi, Islam tasawuf, yang mereka bisa berzikir sekian lama, berhari-hari berzikir, berlama-lama berzikir. Bahkan kadang-kadang kalau di Jakarta dulu zikir itu sampai malam, dari jam 8 gitu sampai jam 2. Tapi kemudian ketika masuk subuh ya mereka tepar tuh. Tepar ini capek ya. Zikir lama. Tapi kemudian begitu subuh malah nggak ada di masjid. Nah dulu di zaman Belanda itu yang berkembang tuh Islam seperti ini, sehingga identik pesantren itu ya identik dengan kesannya kumuh, kesannya terbelakang. Baru belakangan aja Pak pesantren itu jadi tempat yang diminati oleh kalangan atas. Kalau dulu mungkin kalau zaman bapak-bapak yang dari lahirnya udah kaya, kebanyakan mesti tidak sekolah di sekolah Islam tuh Pak, betul Pak? Orang dulu larinya kemana sekolahnya? Sekolah Katolik mungkin ya. Kalau sekolah umum sekolah Katolik yang pendidikannya dianggap bagus. Ada apa yang dulu masuk pesantren, orang-orang kaya dimasukin pesantren? Jarang Pak. Karena kesannya kalau pesantren itu apa dulu? Zaman bapak lah, gak usah jauh-jauh ke zaman Belanda ya. Zaman bapak dulu kesannya apa kalau pesantren itu? Pembuangan ya. Oh nakal banget sih taruh pesantren lo. Kumuh, kotor. Baru masuk tahun-tahun ke belakang ya, sudah masuk tahun 1800 1900-an mulai muncul pesantren modern, Gontor misalnya. Kemudian muncul pesantren-pesantren modern lainnya. Mulailah orang-orang kaya masukin. Sampai sekarang pesantren tuh dari yang rate-nya paling rendah, yang uang pangkalnya 20-30an, sampai ada yang ratusan gitu Pak. Saya pernah diminta ngisi di Insan Cendekia Madani di daerah Serpong. Di ICM itu saya tanya dulu ya, tahun-tahun 2000 berapa saya ngisi di sana? Mungkin 15 atau 16. 2 kali saya datang ke sana. Saya tanya, ini berapa, karena mewah, lux banget. Masuknya itu tahun itu sekitar 120 jutaan, Pak. Sekolah, Pak, bukan kampus ya, Pak, bukan universitas. Sekolah. Orang di dalamnya ada mobil golf ya, jadi di dalam ini antar gedung itu ada, kalau tamu-tamu itu diantar jemput Pak, dengan mobil golf Pak. Jadi sekarang pesantren dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada Pak. Nah dulu dipelihara, ini golongan santri. Akhirnya mereka kesannya apa? Lulus dari pendidikan itu ya sudah, hanya bisa paling baca kitab, ngajar ngaji, tapi mereka tidak bisa masuk ke birokrasi, gak bisa jadi apa-apa. Siapa mereka yang nanti masuk birokrasi? Ini kalangan yang kedua yang dikatakan oleh oleh Clifford Geertz sebagai orang-orang abangan. Orang-orang abangan, mereka dari kelas sosial menengah di Nusantara, tapi mereka mendapatkan pendidikan ala-ala Eropa. Yang mereka cirinya dulu adalah sekuler. Jadi sekuler, jadi kebalikan jadi dari santri. Akhirnya mereka bisa masuk pemerintahan tapi mereka pemikirannya sekuler. Sama kelompok priai. Kalau priai ini ningrat, darah biru. Ningrat dia agak jauh dari nilai-nilai agama, tapi memang udah dari lahirnya sudah darah biru. Ini yang dipolarisasi oleh Belanda pada saat itu. Dan hari ini mulai berubah. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari sini, jangan pernah remehkan masalah iktisodiyah, perekonomian. Kalau bisa memang jiwa-jiwa entrepreneur itu kita munculkan di anak-anak kita. Kalau kita bukan entrepreneur, kita udah telanjur jadi pegawai, udah settle di sini, maka perkenalkanlah anak-anak kita dengan dunia bisnis dan dunia dagang. Karena kalau bukan mereka yang masuk, akan ada yang masuk. Kayak tadi di Eropa, ketika orang-orang Kristen Eropa tidak masuk di pasar, yang menguasai pasar mereka adalah Yahudi.
Hari ini ketika mereka tidak masuk, yang mereka yang menguasai pasar ya bukan mereka. Jadi kita perlu masuk karena ternyata mereka sudah dididik, ya orang-orang di luar sana sudah dididik untuk mereka menguasai pasar. Anak-anak kita perlu masuki pasar. Tapi sebagaimana kalimat Umar bin Khattab, jangan masuk ke dalam sini kecuali mereka yang sudah menguasai fikih. Apa pelajarannya, Pak? Tetap peranan agama itu penting, sehingga nanti ketika mereka jadi orang kaya, mereka jadi orang-orang sukses, pedagang-pedagang sukses, tetap kesuksesan mereka akhirnya memiliki manfaat bagi agama. Karena hari ini faktanya di belahan dunia, kalau di kita kan mungkin kelihatannya Islam tuh terkesannya gini-gini aja di Indonesia nih. Kalau di luar memang kelihatan ya. Kalau di Indonesia karena memang dari awal kita banyak, kuota haji terbanyak di mana? Indonesia. Karena kita 270 juta sekian ya, mau 280. Islamnya mayoritas ya, jelas kuotanya yang terbanyak dari seluruh dunia. Orang-orang kaya di Indonesia yang punya harta banyak, yang muslim yang punya harta banyak dari dulu sudah mewarnai para jemaah haji di kota suci di Mekah dan Madinah. Maka orang-orang Mekah Madinah itu menguasai selain bahasa Arab, banyak mereka menguasai bahasa Indonesia, Pak. Minimal sini mampir halal murah. Itu kata-kata minimal yang mereka kuasai. Haji sini murah. tawar halal. Mereka kuasai, Pak. Ini yang ternyata di dalam beberapa buku ini, termasuk saya mau bawa satu buku Api Sejarah ini ya, walaupun nanti ada beberapa hal yang saya tidak sepakat dengan tulisan beliau di sini. Kayak beliau bilang di sini yang mendakwahkan adalah pedagang. Saya bilang enggak, yang mendakwahkan ulama. Tapi profesinya adalah pedagang. Karena ini masalah kosakata yang kalau salah konsep nanti bayangan atau imajinasi anak-anak kita jadi salah. Ulama, Pak, yang membawa ulama tapi mereka berprofesi sebagai pedagang. Bahkan beliau di sini menyebutkan memang pasar sebagai gerbang islamisasi Indonesia. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil pada saat ini adalah bahwa Islam di Indonesia itu dikuasai oleh ulama yang dulu berprofesi sebagai pedagang, dan pasar ini betul-betul punya sarana efektif. Di Eropa pada hari ini juga kebangkitan Islam dikuasai oleh kelompok-kelompok orang-orang kaya yang akhirnya menguasai perdagangan. Bahkan tadi ada penelitian tentang islamisasi melalui kebab. Jadi ini pelajaran mungkin simpel yang bisa kita ambil pada hari ini. Sebetulnya nanti panjang lagi di sini. Setelah pasar nanti dia membahas mengenai pendidikan, bagaimana peranan pendidikan, kemudian ketiga pernikahan, bagaimana pernikahan itu juga nanti mempengaruhi. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa kita ulas. Ini mungkin kalau ada yang mau didiskusikan kita bisa diskusikan kalau masih ada waktu. Tafadhol. Ada, Pak, yang mau kita obrolin? Krik-krik ya kalau ada. Kalau tidak ada kita cukupkan berarti ya. Kita cukupkan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yusrun. Tugas, Pak. Pulang dari sini, Pak. Buka surat Al-Mutaffifin, Pak. Bukan surat Al-Mutaffifin. Kalau ada yang punya kitab tafsir, tadabburi maknanya. Mudah-mudahan kita jadi punya satu mindset bahwa paling tidak anak keturunan kita perlu ada yang masuk ke sektor itu, atau mereka jadi apapun tapi mereka punya juga bisnis. Karena dengan bisnis kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dengan bisnis kita bisa
banyak berperan bagi umat kita. Apalagi sekarang ya, di saat PHK, gelombang PHK besar-besaran, kebayang kalau kemudian masjid bisa antisipasi itu, entah membuka apa toko atau apa yang kemudian bisa merekrut pekerjaan-pekerjaan baru, orang-orang kayanya bisa punya andil kembali dalam dunia perdagangan, dan semoga ini bisa menjadi bekal jariah kita, karena memang diantara amal yang tidak pernah putus itu kan 3 ya: ilmu yang bermanfaat, doa anak-anak yang soleh, dan yang pertama yang ternyata ada di atas adalah sodakotun jariyah. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna mumtarin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita pada umumnya. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis: subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.